Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Demikianlah sepenggal pernyataan dalam debat calon presiden pada Minggu 7 Januari lalu. Saat itu, calon presiden nomor urut 2 yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menolak membeberkan data dan fakta yang ditanyakan oleh capres lain. Alasannya, data pertahanan adalah rahasia. Lalu, seberapa rahasiakah data pertahanan itu? Indonesia sebenarnya sudah lama memiliki undang-undang keterbukaan informasi publik. Dalam aturan itu sudah disebutkan data apa saja yang dikategorikan informasi yang dikecualikan untuk konsumsi publik. Di antaranya adalah informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara. Ada juga mengenai jumlah, komposisi, disposisi, dan kemampuan hingga gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan atau instalasi militer. Semangat pembentukan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah publik berhak tahu bagaimana kinerja lembaga negara yang dibiayai oleh pajak rakyat. Ya, jadi betul memang adanya hak masyarakat atas informasi itu munculnya karena anggaran. Ketika masyarakat memberikan anggaran berupa pajak dan seterusnya kepada lembaga publik atau badan publik, maka badan publik juga punya kewajiban untuk menunaikan pertanggungjawaban. Salah satu yang menjadi sorotan dalam debat Capres terakhir adalah penggunaan anggaran dan pengadaan pesawat bekas. Apakah penggunaan anggaran itu juga termasuk rahasia? Pada umumnya pengadaan secara umum itu sifatnya terbuka karena prinsipnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Tapi ketika bicara tentang alat-alat yang punya kategori khusus, yang punya kaitan dengan 3 kepentingan tadi, salah satunya saja sudah bisa terpenuhi, itu badan publik memang berhak untuk memberikan pengecualian. Namun demikian, sebenarnya banyak cara untuk mengetahui data penggunaan anggaran dan pengadaan. Di dunia maya ada beberapa situs yang menyajikan data mengenai pengadaan alutsista. Salah satunya sipri.org yang merupakan organisasi nirlaba yang berbasis di Swedia. Kita akan coba melihat selama rentang 10 tahun terakhir, senjata apa saja dan dari negara mana saja yang dibeli Indonesia. Nah, di sini bisa dilihat kita telah membeli berbagai macam senjata dari sejumlah negara di dunia, seperti misalnya kita membeli sebanyak 16 pesawat Super Tucano dari Brazil dengan nilai, di sini ada nilainya juga, yaitu 403 miliar dolar. Jadi memang datanya ini cukup lengkap di sini. Ada mulai dari tahun pemesanan, tahun penjualan, dan juga anggaran yang dibutuhkan. Pada zaman globalisasi dan internet, sejatinya sulit untuk menyembunyikan rahasia terkait alat pertahanan. Karena itu, rahasia yang sesungguhnya adalah ada pada strategi dan pemikiran para petinggi pertahanan negara. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.